Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI dan simpatisan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Alcosaf Antoni Astagusti, calon pendeta GKI Tumapel yang akan memasuki tahap orientasi. Senang rasanya saya boleh diundang dan bergabung untuk mewartakan firman Tuhan melalui sapaan Gembala GKI ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati setiap aktivitas dengan baik dan juga boleh mencukupi setiap kebutuhan hidup kami melalui berkat yang Tuhan berikan pada kami. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong pimpin kami ya Roh Kudus, mampukan kami, biarlah kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berbahagialah kita yang masih membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing dengan kalimat yang akan saya sebutkan berikut. Alon-alon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon. Kalimat dalam bahasa Jawa yang jika kita bahasa Indonesiakan dapat berarti pelan-pelan asal terlaksana atau pelan-pelan asalkan terwujud. Tentu jika kita pahami lebih dalam, kalimat ini tidak hanya bermaksud soal kecepatan di dalam melakukan sesuatu. Misalnya mengajak kita untuk melakukan sesuatu dengan lebih lambat, lebih pelan, dan sebagainya, tidak. Namun secara lebih dalam kita bisa memahami arti dari kalimat ini dengan demikian, yakni berbicara soal kematangan di dalam proses persiapan, di dalam kedalaman proses yang akan dijalani atau yang sedang dijalani, dan juga pelajaran apa yang kita dapat melalui kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan tersebut. Kalau saya melihat dunia kita sekarang ini, saya boleh menyebut bahwa dunia kita sekarang ini adalah dunia yang serba instan, serba cepat dan mudah. Secepat dan semudah perut kita dikenyangkan oleh mie instan yang dalam proses pembuatannya tidak memakan waktu maksimal 5 menit lah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari yang serba cepat dan serba instan ini, jelas semuanya terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga perkembangan transportasi yang semakin cepat. Dan tentu saya setuju bahwa semuanya itu berdampak baik bagi aktivitas manusia, bagi kehidupan sehari-hari yang bisa semakin lebih produktif dan efisien. Namun pernahkah kita berpikir, melihat bahwa perkembangan yang terjadi sekarang ini yang melihat kita ada sisi positifnya, namun juga di sana terdapat sisi negatif yang berdampak buruk bagi psikologi manusia. Kalau kita melihat diri kita begitu dan juga anak-anak kita Bapak Ibu, yang sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang cepat, yang mudah, yang disebut instan, kita akan nampak bahwa orang-orang di zaman sekarang lebih menjadi pribadi yang tidak sabar, lebih menjadi pribadi yang mudah menyerah, yang memiliki kesabaran tidak seperti orang-orang zaman dahulu, yang tidak memiliki keuletan, ketekunan seperti orang-orang pada zaman dahulu. Karena jelas kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang cepat dan mudah tersebut.
Kalau kita renungkan kembali bahwa di dalam kehidupan sehari-hari misalkan kita menyuruh atau disuruh untuk menunggu apa kemudian respon kita, kita pasti akan mengomel. Atau ketika kita disuruh menunggu, pasti kita tidak akan mau karena kita mau yang cepat. Dan contoh yang lain adalah kalau kita sedang berada di dalam kemacetan di jalanan, apa yang terjadi pada diri kita? Bukankah kita menjadi pribadi yang tidak sabaran, menjadi pribadi yang mudah marah karena adanya segala sesuatu yang menghalangi rutinitas kita, yang tidak membuat aktivitas kita menjadi lancar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada atau kita memiliki hal-hal yang menjadi dampak negatif dari perkembangan kehidupan sekarang ini. Mari kita melihat kembali di dalam bacaan kita surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bukankah keberhasilan kekristenan yang terjadi saat ini di mana orang-orang Kristen menjadi sangat banyak jumlahnya dan tersebar ke seluruh penjuru dunia merupakan sebuah hasil dari proses kesabaran dan keuletan atau ketekunan orang-orang pengikut Kristus pada waktu itu? Kita melihat bahwa mereka pada waktu itu hidup dalam suasana yang tidak mengenakan seperti kita sekarang ini. Mereka hidup di bawah ancaman kekaisaran Romawi yang menganggap mereka sebagai kelompok pemberontak. Yang hal itu membuat mereka memiliki sebuah perjuangan yang luar biasa di dalam mengabarkan, di dalam mengembangkan firman Tuhan, mewartakan kabar sukacita ini. Namun berbahagianya mereka, firman Tuhan disampaikan melalui Rasul Paulus yang mengajak mereka untuk memiliki pengharapan, memiliki kesabaran di dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Dan hal inilah yang membuat mereka menjadi berhasil mewartakan firman Tuhan, mewartakan kabar sukacita itu hingga ke dunia sekarang dengan jumlah hasil yang luar biasa banyaknya. Kita juga melihat dampak yang luar biasa dari proses ketekunan dan kesabaran yang dilakukan oleh pengikut Kristus pada waktu itu. Yakni di mana di dunia kita sekarang muncul orang-orang Kristen yang berkualitas dan jumlahnya pun tidak main-main, ada banyak. Dan semuanya itu adalah orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua terjadi karena firman Tuhan yang dihidupi dengan betul, yang dihidupi dengan benar oleh para pengikut Kristus pada waktu itu. Dan saya rasa hal-hal inilah yang masih harus kita hidupi dan kita miliki di dalam dunia kita sekarang ini. Kesabaran, ketekunan, dan pengharapan kepada Tuhan. Tetap pelihara kesabaran dan ketekunan kita Bapak Ibu Saudara. Sebab masih ada banyak hal di dunia ini yang membutuhkan hal itu. Khususnya di dalam setiap tantangan dan kehidupan yang akan kita jalani di hari esok. Karena hanya dengan bersabar dan bertekun, kita akan mampu melalui semuanya itu dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah aktivitas kami pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami masih boleh bersama-sama merenungkan dan mendengar ajakan dari Tuhan untuk memelihara kesabaran dan ketekunan di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan pimpinan Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat tetap memelihara kesabaran, memiliki ketekunan di dalam setiap proses kehidupan yang tidak mudah ini. Khususnya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang dimana kecepatan teknologi, kecepatan perkembangan kehidupan dan transportasi sudah memudahkan kami di dalam beraktivitas, yang membuat kami semakin lebih mudah dan semakin cepat di dalam melakukan segala sesuatu. Namun kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami kembali untuk tetap memiliki kesabaran dan ketekunan
untuk menjalani aktivitas-aktivitas keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dan esok hari serta seterusnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.